Maaf, ini meeting kelima ya. Pertemuan kelima sebenarnya. Kita tunggu dulu temannya. Mbak Desti bisa dengar? Halo? Okay, good evening. Thank you for your coming. Of course. Iya, ini saya mention juga nih. Sebentar ya, kita tunggu 3 menit lagi. Oke, sudah bagaimana pelajarannya yang lain? Bagaimana? Kan ada pelajaran mata kuliah yang lain. Iya. Summary. Hmm. Yeah, I'm okay. Okay, we should no no. Yes, of course. Hmm. Iya, di-mention aja dulu. Iya, translation 3-nya yang online-nya. This is the last class after the last meeting.
his elderly her elderly who she take care gitu bilang. Her elderly who she takes care gitu. Oke. Ini Mbak Yayu sudah mention. Kalau apa? Kalau fast, iya, benar. Yes, yes, you are true. Sudah? Belum ada ya teman yang datangnya? Tuti. Tuti ini nama aslinya siapa? Oh, oh, nama Facebooknya maksudnya. Oke. Kita mulai aja ya. Okay, please mention the variety of bank do you know both in Indonesia and in Taiwan. The brands, I mean, like I write down one example. For example, Bank Negara Indonesia. And then okay, Bank Indonesia, and then Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, and then Bank Central Asia, and then Mbak Tuti, ayo, nama bank di Indonesia apa ya? Iya, di chat aja. Bank Jatim. Oh my god. Okay, yes, Mequansi. Oke, kalau Mbak Yayu apa bank di Taiwan yang tahu? Belum ada ya Yayu ya? Ayu Om. Di Taiwan apa bang apa? Pos Taichung Bank. And then Taiwan, iya, Taiwan Business Bank, and then Huanan Bank, Huanan Bank ya kan? Etc. Okay, how about yours? What kind of bank do you have? Apa ya banknya? Jenis banknya yang Mbak miliki apa? Bank apa? Apa nama? Pos. Okay. Could you please um, tell us your experience when you go to bank? When you go to bank? Oh my God.
Oke. Udah? Ayo. Bisa? Hah? Enggak. Ini tadi pengalaman ketika pergi ke bank. Di Taiwan maksudnya, di Taiwan. Di Taiwan. Hmm. Kan tadi kan post office. Hmm. Ya. Hmm. Ayo coba bahasa Inggris dicoba dulu. Coba dulu. Buku tabungannya berwarna apa? Hmm. Ya. Ini jelaskan dalam bahasa Inggris. Ayo. Buku tabungan saya berwarna hijau. Coba dulu. Kan kurang lengkap tuh. Buku tabungan saya berwarna hijau. Kan buku tabungannya belum ada tadi. Ayo, ada yang bisa? Ya kan? Coba dibaca. Bisa ya? The color is green. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa ya? Nanti ini kita jawab. Oh, sekarang aja sekarang. Mengapa bank itu penting? Ayo. Oke, berarti intinya untuk mentransfer untuk apa tadi? Untuk mentransfer uang. Untuk atau ya, untuk mentransfer uang. Yang kedua tadi apa? Untuk untuk menyimpan uang. Nah, lagi apa? Oke, nggak masalah. Coba kita translate dulu. Untuk mentransfer uang. Translate-nya apa? To transfer. Iya. Oke, yang kedua apa? Untuk menyimpan uang. Save. Iya. Oke. Halo? Masih dengar ya? Oke. Yang lain nggak ada suaranya ya?
Hmm. Oke, kita lihat dulu yang ini. Ayo coba dibaca yang ini. Apa? Yang ini, nah, yang ini apa? Baca sebentar. Ini apa? Baca per. Oke. Ini apa? Enggak ini, gambar yang ini. Gambar yang ini. Iya. Oke. So, yang ini ada dia the first function, kan? Atau the main function, and this is the additional function. Oke. Ini dia utama ya. Utama dia itu disebut dengan main. M-A-I-N. And then tambahan ya, ini apa? Bentar ya. Tambahan gimana? Additional. Ya. Additional. Oke. Then this funding. Funding itu artinya apa? Lihat dulu kamu sih. Funding. Pendanaan. 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 Kalau lending apa? Lending. Lend. Iya. Peminjamannya. Oke, terus ini remittance. Remittance, lihat dulu di Google-nya. Remittance itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesia itu dia remittance juga. Pembayaran apa? Ya. Itu biasanya berasal dari mana? Dari remittance itu paling besar berasal dari mana? Dari TK, tenaga kerja Indonesia. Ya kan? Oke. Apa itu arti remittance? Remitansi kan? Pengiriman. Ya, yang lengkap. Transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya ya. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut lagi. Terus ada lagi di sini trade service. What does it mean? Trade. Apa trade? Perdagangan. Iya kan? Nah, perdagangan. Jual beli ya. Yang lain ini kalau nggak dijawab ini. Cuman satu ya. Oke.
Oke. Ayo buka bukunya halaman 1128. Ayo, sudah dibuka belum? Sudah. Oke. Selama triwulan, silakan dibaca ya. Selama triwulan 4 2003, kebijakan bidang perbankan tetap difokuskan pada berbagai langkah untuk memperkokoh kondisi perbankan nasional sebagai kesinambungan program restrukturisasi perbankan. Ayo, silakan ditranslate. Selama. Saya buat di sini ya. During the fourth quarter 2003, ya kan? Banking policy apa itu polisi? Peraturan ya. Still fokus, ya kan? Masih fokus, still fokus on steps, ya kan? Langkah on steps to firm national banking. Yuk, national banking apa? Condition, ya kan? Condition as a sustainable bank restructuring program. Oke, ini kalimat pertama. Sudah ya. Yang kedua, program tersebut difokuskan untuk melanjutkan upaya program penyehatan lembaga perbankan dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Program tersebut difokuskan, ayo apa? The program kan sudah lampau. Berarti pakai was kan? Was focused on continuing bank restructuring banking. Restructuring, bentar ya. Banking dan menstabilisasikan stabilizing apa ya yang distabilkan? The bank system's resilience. The bank system's resilience through developing infrastructure. Apa itu developing apa artinya? Developing dengan mengembangkan infrastruktur. Apalagi? Increasing
increasing, 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 increasing apa? Good corporate governance, increasing good apa itu? Good corporate governance. And juga boleh, also juga boleh, and the bank supervision system, and the bank supervision system. Oke, bisa ya? Oke, terus paragraf kedua ya, pengawasan bank. Pengawasan itu tadi apa? Supervision, itu supervision. Terus yang paragraf kedua, dalam kerangka penyempurnaan ketentuan perbankan, dalam triwulan 3 2003, Bank Indonesia telah mengeluarkan 4 ketentuan. Ayo kita translate. As part of the steps. Steps itu kan langkah. Atau penyempurnaan juga boleh. To improve, dalam rangka penyempurnaan ketentuan perbankan. As a part of the steps to improve bank regulation, to improve apa tadi? Bank regulation. Dalam triwulan 3 2003, during the third quarter of 2003, Bank Indonesia telah mengeluarkan 4 ketentuan. Bank Indonesia telah mengeluarkan, mengeluarkan 4 ketentuan for regulation. Iya. For regulation. Oke. Terus yang pertama, ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar atau market risk, ya kan? Apa nih? The provisions about, yang pertama dia the provision about, tentang compulsory minimum capital provision for general bank. Compulsory utama kan? Compulsory minimum capital provision for general banks. Provision apa tadi? Provision pengawasan for general bank. Apa general bank? Bank umum. Oke, yang kedua, apa yang kedua?
Ketentuan tentang posisi devisa neto. Yang kedua, ketentuan tentang posisi devisa neto. Net foreign exchange position, ya kan? Net foreign exchange position. Oke. Yang ketiga, ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan SDM BPR. The provisions about funds, the provisions about funds, ya kan? For education, untuk pendidikan kan? For education dan pelatihan, and training untuk penyelenggaraan SDM BPR. Apa itu SDM, sumber daya manusia? And training for for human resources, for human resources, ya kan? For human resources. Oke. Yang keempat, ketentuan tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum. The provision about short. Pendek itu apa? Short term, jangka pendek, ya kan? Short term funding. Ya, funding for general bank. Oke, ya. Oke. Sekarang yang ke paragraf keberapa sekarang? Ketiga ya. Secara umum, kinerja perbankan dan sistem keuangan dalam triwulan 4 2003 menunjukkan kestabilan. Secara umum apa? Generally, bank performance dan sistem keuangan dalam triwulan 4 and the financial system in the fourth quarter. Tadi kan keempat kan? In the fourth quarter of tahun berapa tadi? 2003 menunjukkan show stability. Udah kan? Terus apa lagi? Hal ini antara lain didukung oleh semakin pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan Indonesia. This is because atau due to, bisa terserah, atau due to, DUETO ya, sama itu. This is because semakin pulihnya, because the recovery kan pulih kan, the recovery of kepercayaan masyarakat, of consumer confidence in sektor perbankan Indonesia, Indonesian banking sector, banking sector. Halo, Mbak Yani bisa bersuara?
Bisa bersuara? Mbak Yeni bisa bersuara? Bisa bersuara nggak? Ya. Kalau nggak bisa, tidak masalah. Benar. Oke, nggak masalah. Kita private. Besok-besok semoga mereka tidak bisu. Tidak mute ya. Oke. Sekarang yang di mana nih sekarang? Paragraf keberapa nih sekarang? Masih ketiga ya. Namun demikian, apa itu? Nevertheless, never bisa. Akan tetapi bisa juga sama. Nevertheless, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. There are several things. There are several things. Terus yang perlu diperhatikan, yang mendapat perhatian, that require attention, ya kan? That require attention. Ya, require penting. Require attention. Nah, terus apa lagi? Terutama dalam menghadapi tahun 2004 dan tahun-tahun selanjutnya. Especially atau particularly, ya kan? Particularly in, terutama dalam menghadapi tahun 2004. In, especially to face, in facing, maaf, in dalam menghadapi, in facing, in 2004 dan tahun selanjutnya, and selanjutnya, and the berikutnya, the following berikutnya kan, following years. Oke. Sementara itu apa? Meanwhile, beberapa indikator, some other indicator, beberapa financial, some other indicator financial, mempengaruhi, affecting, ya kan? Affect the kestabilan, the stability of banking and dan keuangan dan stability mempengaruhi. Sementara itu beberapa indikator keuangan lainnya yang mempengaruhi kestabilan sistem. Minimal some other indicators of stability of banking dan keuangan relatif menuju perbaikan, and the improvement in financial system. Oke. Sudah?
Nomor berapa sekarang? Nomor paragraf ke berapa? Keempat. Membaiknya kondisi perbankan terutama tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana serta membaiknya tingkat profitabilitas. Profitabilitas itu keuntungan ya, dan permodalan. Membaiknya kondisi perbankan, the improvement, ya kan? Karena bisa juga ini peningkatan. The improvement of banking condition, kondisi-kondisi bank ya kan? Nah, tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana. The improvement of banking condition is because of, bentar ya, increasing fund. Dan serta membaiknya tingkat profitabilitas dan permodalan. And the improve and the improve of tingkat apa? Level of the level ya, profitability, the level of, dua kali of-nya nggak masalah, profitability dan permodalan, and apa tadi modal, funding. Oke. Perbaikan tingkat keuntungan yang tercermin dari ROA, kita tidak tahu itu apa ROA ya, kita buat aja juga ROA. Perbaikan tingkat, the improvement profit from ROA, the improvement profit from ROA terutama terkait dengan keberhasilan perbankan ini dia kan the improvement profit, maaf sebentar, the improvement ini kan dia kan plural ya, profit kan keuntungan, berarti dia harus menggunakan R ya kan. The improvement profits from ROA are linked to the bank success, dalam menahan in maintain kan, dalam in maintaining decreasing peningkatan tadi kan increasing, in decreasing secara drastis, with drastic ya kan, atau drastic aja, drastic. NEM of NEM. Oke. Di tengah kecenderungan penurunan suku bunga in penurunan downward, in
downward of interest rates. Oke. Rates. Terus sementara itu likuiditas perbankan selama 2003 sangat memadai. Sementara itu meanwhile ini juga bisa dalam hal ini ya. Dalam hal ini juga bisa meanwhile. Bank liquidity sebentar. Sementara itu likuiditas perbankan. Meanwhile bank liquidity dihilangkan aja itu. In 2003, meanwhile bank liquidity in 2003 sangat memadai. Memadai. Adequate was adequate. Ya kan? Nah, bahkan masih mengalami kelebihan likuiditas bahkan experience dan kelebihan likuiditas. Apa kelebihan? Bisa. Excess liquidity. Oke. Demikian pula permodalan perbankan masih berada di atas angka 20%. Moreover, permodalan perbankan the funding of banking masih berada di atas angka 20%. Was above atau more than 20% and that fund ternyata dapat tetap menyerap. Ternyata apparently ya, ternyata dapat tetap menyerap risiko. Able to have atau to get risk. Nah, usaha khususnya, usaha khusus. Nggak usah usaha khususnya ya. Selama 2003. During in 2003. Apa tadi apparently? Apparently apa tadi? Apparently rupanya atau
Lihat dulu kamusnya artinya ini. Yang itu sudah saya yang ini di chat terakhir. Dah, apa artinya? Rupanya atau ternyata. Halo? Masih dengar? Oke, sebentar ya. Oke. Sekarang yang mana sekarang? Paragraf keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Namun demikian, kita baca aja ya. Namun demikian, selama 2003 terdapat beberapa hal yang patut dicermati, terutama dalam hal perkembangan kredit perbankan dan permodalan bank. However, during in 2003, there were several things which have to dicermati. Fokus, especially terutama especially dalam hal perkembangan kredit. Silakan ditulis ya. Nah, kalau mau ditulis silakan. Terutama dalam hal perkembangan kredit, especially for the developing credit of banking dan juga permodalan bank and funding of the bank. Ya kan? Nah. Dalam perkembangan kredit perbankan, meanwhile in the dalam hal perkembangan kredit perbankan, the developing of apa? The developing kredit, peningkatan posisi kredit dan kredit baru yang dikucurkan perbankan, dikeluarkan ya, yang dikucurkan perbankan selama tahun 2003 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. In 2003, the increasing of credit less than in the previous year. Ya kan, sebelumnya. Peningkatan posisi kredit perbankan, pertambahan kredit baru masing-masing sebesar 53,4 triliun. Peningkatan, the increasing position of credit, of banking credit, and pertambahan kredit baru. And the new apa? New additional credit. Halo?
sebesar 54 triliun. Eh, 53,4 triliun. 53.4 triliun dan 53,6 triliun and 53.6 triliun rupiah sampai dengan Oktober 2003 until the end of 2003 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. It was lower than the previous year. It was lower, ya kan? Nah, it was lower, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Than the previous year. Rendahnya penyaluran kredit baru tersebut disertai pula dengan meningkatnya undisturbed loan perbankan yang selama 2003 mencapai 25,6 triliun periode Januari sampai Oktober 2003. Ayo. Rendahnya penyaluran kredit. Ayo apa? The law of new credit was also accompanied by an increase in undisturbed loans, which totally 25.6 triliun rupiah dalam kurung periode Januari sampai Oktober 2003. From January to atau until sama ya, to October 2003 lebih besar dibandingkan periode yang sama. It was bigger rather than selama 2003. Oke. Lebih besar dibandingkan periode yang sama. Oh, maaf. Lebih besar dibandingkan periode yang sama. Apa itu? It was bigger than during the same period in 2003. 2003. Lebih besar dibandingkan sama, yaitu sebesar 19,1 triliun. The amount atau amounting was kan sudah pas 19.1 triliun rupiah. Tersendatnya penyaluran kredit. Tersendat. Apa tersendat? Pendingnya. Pending. Tersendat. Pending. Kan pending kan bisa. Atau the problem juga boleh. The problem of that credit cannot separate from the continuing rigiditas suku bunga. Apa suku bunga? Suku bunga. Ayo kita translate. The problems of that credit cannot separate from the continuing rigidity of suku bunga. Cari. Rate aja kan? Rate. Kan sudah bahas. Berarti saya ulangi ya. The problem of that credit cannot separate from the continuing of the rigidity rate. Credit rate banking yang di satu sisi, which on the one side maintain
maintain tingkat keuntungannya, maintaining their profit, ya kan? Oh my gosh. Ada lagi nggak? 2 paragraf lagi ya. Selain itu, besides, ya kan? Besides, penyaluran kredit selama 2003 masih didominasi oleh kredit konsumsi. The sharing credit, bisa sharing. The distribution bisa. The distribution of credit during 2003 still dominated by consume credit. Penyaluran kredit konsumsi selama 2003 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. The credit distribution consume in 2003 show the increasing namely 33.4%, jauh lebih besar dibandingkan kredit untuk jenis penggunaan modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar, oh my god, jauh lebih besar. Ayo, apa jauh lebih besar? It was greater atau bigger. It was bigger than credit for jenis penggunaan modal kerja. Modal kerja apa? For working capital dan investasi. And investment yang masing-masing sebesar, which were 16.9% and 7.4%. Sementara itu, meanwhile, posisi kredit properti mencapai sebesar 43,9 triliun. Meanwhile, the credit for property got atau reach, got juga bisa ya, memperoleh, got 43.9 triliun rupiah in October 2003, atau 10,3% dari total kredit, or 10% of total credit perbankan, banking, total bank credit, bigger than position, lebih besar dari yang mengalami peningkatan, ya kan? It was bigger than position dibandingkan posisi Desember 2002. In December, which was sebesar 35,0 triliun, which was 35 triliun rupiah. Oke. Di sisi lain, pemulihan fungsi intermediasi perbankan, on the other hand, atau besides, pemulihan fungsi. The improvement, fungsi kan, the improvement of function banking intermediate dihadapkan against the challenge, dihadapkan pada tantangan against the challenge, semakin gencarnya perusahaan. Semakin gencarnya perusahaan melakukan pembiayaan. Increasing aggressiveness in financing through melalui apa? Melalui penerbitan obligasi, melalui through the issuing of obligation in pasar modal. Apa pasar modal? In
share market, ya kan? Selama 2003, during 2003, 43 emiten, apa emiten? Emiten. Apa sih emiten itu? Apa artinya itu? Coba lihat kamusnya, arti emiten itu apa sih? During 2003, 43 emiten was issued atau dikeluarkan atau was published. Oke. Oke, kita ulangi ya. Kalimat terakhir. Selama 2003, during 2003, 43 emiten was published sebesar 19,2 triliun, which the total of value is 19.2 trillion atau mencapai 35,8% or reach kan tadi kan apa tadi mencapai reach R E C H E D or reach. Oke, bisa ya? Bukan, ini. Bisa mencapai reached. Kalau kaya kan R I C H. Nah, sama. Bilangnya sama, reach atau reach sama ya. Cuman tulisnya beda. Mengalami dari mana tadi? Mencapai reach 35.8% new credit yang dikucurkan perbankan, which issued itu dikeluarkan atau dikucurkan, which issued by banking. Kalau perbankan banking, kalau bank ya bank gitu. Kalau perbankan banking. Oke. Mbak Umi, masih dengar saya belum? Please answer this question in English. Apa yang Anda ketahui tentang Bank Indonesia? Okay. The bank, which is bank milik negeri gitu ya. The bank which is refers to government, pemerintah kan? Oke, ayo. Bank apa ini? Kalau Bank Indonesia, bank yang bagaimana itu lagi? Bank yang bank utama, ya kan? Jadi kalau bank utama itu gimana bilangnya? Bank Indonesia adalah bank yang utama di Indonesia. Bank Indonesia is a central kan? Central bank in Indonesia. Oke, kita buat lagi. Pusatnya berada di Jakarta. Gimana, Bro? The central of Bank Indonesia berlokasi in Jakarta. Okay. Ada yang bisa ngomong lagi nggak?
Mbak Ayu, Ayu. Oke, mute. Oke, kalau gitu Mbak Umi aja. Mbak Umi, ini yang terakhir ya, biar kita akhiri pelajarannya. Bisa ceritakan pengalaman ketika pergi ke bank di Taiwan nggak? Ya, please share. Iya, apa pengalamannya gitu di pos. Oke, biasanya saya pergi ke pos office bank. Gimana caranya bilang? Usually, ayo. Usually I go to post office bank. Nah, in Taiwan. Nah, atau gini aja ya. In Taiwan, in Taiwan, usually I go ya. Nah, okay. Terus mereka melayani dengan baik, gimana bilang? They serve service pelayanan kan? They serve me with dengan with good services. Mengapa services? Ada S-nya. Karena pelayanannya banyak kan? Makanya dia pakai S. Terus ATM-nya Mbak Umi warna apa? Oke. ATM saya berwarna hijau. Gimana bilangnya? My ATM color is green. Terus apa lagi, Mbak? Saya memiliki uang di ATM saya. Saya memiliki banyak uang di ATM saya. Gimana bilangnya, Mbak Desti? Saya memiliki banyak uang di ATM saya. Gimana tadi? I have banyak uang banyak. I have much money in my ATM. Oke, terus apa lagi? Gaji saya ditabung di ATM. Gimana bilangnya? Bagi saya. Ada tadi saya bilang bagi saya. Apa tadi? Saya juga udah lupa. Gaji saya. Gaji saya ditabung di ATM. My salary is safe. Ada D-nya. In my ATM. Bisa kan dilihat layarnya ya? Bisa nggak dilihat layarnya? Atau saya buat di chat aja ya? My, oke, nggak apa-apa. My salary is safe in my ATM. Terus, iya. Terus,
Gaji saya berapa gajinya? Kalau boleh tahu. 50.000 NTD nggak? Oh, 100.000. Oh, enggak ya. Oh, 200 kalau gitu. Oke, gaji saya sebesar berapa? 20.000. Sekitar gaji saya sekitar 20.000 per bulannya. My salary myself my salary amount artinya apa? Jumlah ya. Amount itu artinya apa sih? Amount yang gini. Apa yang artinya? Ayo lihat di kamusnya. Iya, jumlah. My salary amount sebanyak my salary amount is about sekitar 20.000. 20,000 new Taiwan dollar. Terus gaji saya simpan sebanyak 20.000. I save my salary. I save my salary 2,000, 20,000 every month. Oke. Dah. Oke. Sebelumnya Mbak Umi tadi kan Mbak Umi belum lihat ini. Oke. Banking. So it means that banking has two function. Banking memiliki dua fungsi. The first functions are funding. Funding means pendanaan, whereas lending means peminjaman. Okay, I would like to ask you, what does mean this word? Yield enhancement. Ayo, cari. Yield yang ini. Apa artinya? Yang ini sih. Yang mana sih? Yang ini. Kayak ini. Dah, bisa lihat? Saya ikut aja. Ini artinya apa? Enhancement itu apa sih artinya? Enhancement dulu. Ayo apa? Enhancement. Peningkatan atau perbaikan. Siapa tuh yang ngomong? Ayo. Kok tiba-tiba? Yield enhancement peningkatan. Kalau yield apa? Peningkatan. Kalau yield apa? Penghasilan. Berarti yield enhancement means peningkatan apa tadi? Peningkatan penghasilan. Mbak Umi suaranya kok pelan? Oh, tapi tadi statusnya beda. Lagi di mana? Bohong. Oh.
maaf. Kalau terganggu Mbak Umi juga boleh cuma dengar aja, nggak masalah. Oke. Oke, and then perbankan, as I mentioned, perbankan, oke? Kalau bahasa Inggris, kalau bilang bank itu bahasa Inggris apa sih? Bank ya. Bahasa Indonesia bank. Ingat ya, bank. Ingat aja abang. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya bilangnya bank. So banking has two function. The first function or the main function are funding, lending, and yield enhancement, whereas the additional function divided into two, dibagi menjadi dua. The first is remittance and the second is trade service. Remittance means when you send money to your home country. Ngerti nggak, Mas? Bisa diikuti? Bisa nggak diikuti? Okay. Remittance means when you send money to your home country. So, Indonesian bank will save your money, ya kan? Akan menyimpan uang kita. Dan dari situlah keuntungannya. That's why banyak remitansi yang dihasilkan oleh TKI. That's why there is big remittance which is derived from TKI apa? TKI apa bahasa Inggrisnya? TKI. TKI. Ayo apa TKI? TKI ya? Apa TKI? Iya, bahasa Inggrisnya. Power apaan? Indonesian Migrant Worker. Pernah nggak dengar itu? Indonesian Migrant. Iya, Migrant Worker. Okay, so the remittance, the remittance derived from Indonesian migrant workers. Oke, apa artinya derive? D-E-R-I-V-E-D. Ayo silakan lihat kamusnya. Berasal. The biggest remittance come from Indonesian migrant workers. And then the second of additional function of banking is trade service. What does it mean, trade service? Trade means perdagangan, whereas service mean pelayanan. So, ya, jasa dalam perdagangan. Oke. So, saya kira sudah. Any questions? Ada pertanyaan nggak? Nope. Tidak. Ada pertanyaan nggak? No question. Okay. So I want to ask you for the second face-to-face learning. Artinya apa, Mbak? Apa artinya? I want to ask you about our maaf. I want to ask you about our second face-to-face learning. I want to ask you about our second face-to-face learning. Yang kedua. Okay. Any one of you will come? Who are you? Desti? Is this Desti? Okay. Why? You don't want to come? Okay. Don't you want to meet me?
Yeah, is is an honor to me if I meet you. Sebuah kebanggaan bagi saya jika saya bertemu Anda. That's why you should come. Okay, Yayu, Miss Yayu, will you come to our face-to-face learning? Yeah, she's okay. She will come. Thank you very much. Alhamdulillah. Len, apa Len? Hmm, I hope she come to Taipei. Okay, thank you. Thank you, Miss Yayu, for your coming later to our next face-to-face learning. How about Umi? Hmm? Ii? Ii nyebelin? Oh, why? She should come, it's okay. Ii nyebelin, you should come to our second face-to-face learning. Otherwise, if you don't come, you will miss the chance to learn. We have three subjects in our learning, right? Okay, but Umi, will you come to our second face-to-face learning? Where do you live? Tainan. Oh my God. I'm going to there. If I go to Tainan later, you should accompany me, okay? Yeah. How about Tuti? Where do you live? Kaohsiung. Okay. How about Desti? Will you come? But why you say you have to meet Umi? Why you say you should? Why you? Why did you say you want to meet Umi? But 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 you cannot guarantee that you will come. You cannot guarantee that you will come. Tidak bisa menjamin akan datang, tetapi kenapa ingin mengajak Mbak Umi bertemu? Oh my goodness. Oh my god. Mengapa harus ya mengapa harus mengapa harus Uminya yang apa? Yang kalau yang lain gimana? Kalau nyebelin, how about Santori? Santori, I think she has chance to go or to join us because she is a seller, right? She offer many time in Facebook about makeup. Yes. Mm, mm, yeah. Langsung live.
Tell her who is Santori. Santori is Yem ya, Yem. Hmm. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan apa? Pertanyaan yang lain juga boleh. Contohnya tentang sama kawannya juga, temannya juga boleh nanya atau apa. Nggak harus pelajaran. Oh, oke. Okay. They're still trying to say that the banking words are not familiar with her, so that's why this topic is very difficult to understand, right? How about Umi? What do you think about this topic? No, just now. Our topic just now. Oh my god. Because she's in hotels now. She's in hotels now. That's why she feels very sleepy because she feels very lelah. Hmm, okay. Di, di Jepang, oh my god. Di hotel Jepang Tainan. Ah, iya, iya. Berapa lama di sana? Oh. Ngurus visanya berapa? Ngurus visanya berapa di mana? Jadi yang ngurus sendiri atau diurusin? Oh, oke. Hmm, wow. Laki yo. Beruntung. Oh iya.
Hamil apaan hamil? Namanya cewek. Ohio Gozaimasu. Apa? Tidur, nggak jalan. Saya juga mau jadi bodyguardnya. Kalau ada yang ngajak. Jadi ini jamnya sama ya dengan di sana. Oh, belum. Saya pernahnya kemana? Ke ke nggak pernah kemana-mana, hanya di Taiwan. Hmm. Oh kalau kalau paspor elektronik bisa kok ke Jepang tanpa visa. Hmm. Iya nantilah dicobain. Oh. Hmm. Ya ya ya. Lebih enak duitnya nggak ada. Kalau pekerja kan, as I mentioned before, you have monthly salary, not like me. Iya, tapi kan nggak ada gaji, hanya bisa dari tabungan. Hmm. A- Apa itu Mbak? Apa Mbak Umi pertanyaannya? Oh, ke Pingtung udah sekali, ke Taichung udah sekali, Kilung, Kelung ya nggak tahu bilangnya apa gimana. Udah itu aja sih, Taipei udah itu aja. Hmm. Ya tahun lalu, tahun baruan saya di itu di Taipei juga. Penginapannya murah, 900. Mm-mm. Per jam ya? Oh.
Di hotel Jepang. Itu di hotel Jepang atau di Jepang? Memang namanya hotel Jepang namanya. Oh, di Taipei gitu. Oh, Taichung. Oh, maaf. Oh. Ya, disyukuri apa aja yang ada, ya kan? Hmm. Hmm. Maksudnya? Oh, iya, saya dari Sumatera Utara di Kabupaten Samosir di Danau Tobanya. Saya pas di tengah-tengahnya. Nah, dari dari Danau Toba itu ke Medan itu naik kapal kecil dulu 40 menit, terus naik bisnya sekitar 5 jam. Oh, hmm. Iya, masih dari Medan itu sekitar 3 jam. Ada temannya di sana. Miss Miss Nova. Oh, 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 oh ya. Kenal, kenal, kenal. Mm-mm. Iya, mau ke Medan berkunjung, silahkan, silahkan datang. Enggak, ongkosnya murah kok dari Jakarta. Naik pesawat. Hmm. Dari dari Jakarta ke Medan itu paling 800.000. Hmm. Mm-mm. Belum pernah, hanya di Medan doang. Kuliah di Medan terus langsung ke sini. Kalau jalannya paling di Malaysia, Singapura, kemarin itu juga transit. Atau gimana, bukan transit sih. Sengaja ambil penerbangan yang 2 kali terus jalan di Singapura atau di Malaysia. Nggak transit, jadi beli tiketnya 2 kali. Beli dari sini ke Malaysia, terus di Malaysianya 1 hari, terus beli tiket lagi dari Malaysia ke Indonesianya. Sebenarnya nggak mahal, bahkan kadang lebih murah. Cuman kalau bawa barang banyak itu susah kan. Hmm. Bisa kan kalau di Asia Tenggara kan bebas visa. Iya, bebas kalau Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam itu 30 hari bebas. Oh iya sih. Iya, takutnya sih itu karena paspornya beda ya. Paspor yang 48 halaman dengan yang berapa itu? Hmm. Kalau yang pekerja berapa? 24 ya? Oh. Ya sudahlah, nikmati saja hidupnya. Kalau boleh jalan ya jalan aja gitu.
Tanya apa lagi? Tanya apa? Tugas translation nanti saya berikan setelah pertemuan ke habis semua. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada lagi tugasnya. Kan sudah 2 kemarin tugasnya. Terus translation 3 kan dan translation 4 tugas pertamanya itu saya ambil dari komentar di video. Udah. Terus nanti tugas keduanya saya kasih teks yang akan diterjemahkan. Makanya tadi saya tanyakan siapa yang datang PTM kedua supaya saya mau nyuruh bukan. Tapi ya juga sih, bebas tugas boleh. Karena di sana nanti kita kerjakan ya. Kan kalau misalnya nggak datang kan wajib ngerjakan gitu. Lebih banyak tugasnya nanti. Maksud saya biar kita buat presentasi atau gimana. Cuman kalau waktunya juga nggak bisa ya udah apa mau dibilang. Makanya nanti kalau Mbak Napianya bisa datang dengan Mbak Yeni, saya akan suruh mereka presentasi. Itu memang yang sudah pasti ya. Tapi karena saya bilang suruh datang bukan hanya untuk presentasi, supaya lebih belajar lagi kan. Jadi contohnya Mbak Yayu nanti datang karena saya bilang presentasi malah nggak datang, bukan. Saya nggak akan suruh kalau memang nggak mau ya. Kalau memang nggak bisa karena mungkin ada suatu hal dikarenakan nggak bisa atau belum siap atau karena kerjaan banyak belum bisa mempersiapkan ya tidak masalah. Cuma nanti saya akan ngomong ke Mbak Napia dan Mbak Yeni kalau nanti akan ada presentasi. Gitu. Jadi kan kita juga bisa belajar dari teman kita. Itu namanya peer teaching. Peer itu apa? Peer, teman, sebaya kan? Jadi kita belajar dari teman bagaimana. Karena pembelajarannya bukan hanya dari tutornya kan, dari teman juga kita bisa belajar. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Tugasnya tadi sudah nanti saya kasih tugasnya. Jadi nanti tugasnya saya translate. Translation 3 itu nanti saya buat tugasnya dari bahasa Indonesia ke Inggris. Translation 4 dari Inggris ke Indonesia. Terus yang tidak datang TTM nanti saya kasih tambahan tugasnya. Kalau datang TTM kan kerjanya kan di sana. Gitu. Jadi kan kalau tidak datang wajib dikerjain. Oke? Ya. Masa nanti kan contohnya kan Mbak Tuti, ya Mbak Tuti boleh juga. Mbak Umi nggak datang, di rumah saja, padahal temannya sudah datang, gitu kan? Artinya supaya adil, sama-sama mengerjakan. Mbak Yeni dan Mbak Napianan tidak atau Mbak Yayu yang ngerjain di sana, Mbak Uminya ya dan kawan-kawannya yang tidak hadir ya di rumah ngerjainnya gitu ya. Ya. Oke, thank you. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya ya. Saya kira juga sudah malam sekali ini. Selamat beristirahat. Thank you for your coming to our online learning class. See you tomorrow. Tomorrow we are going to learn about translation 4 or Bahasa Indonesia. It depend on the topic. Later I will send you the link and the topic also. Good night. See you and thank you for your attention. Bye.